Yesus, Anak Allah Maha Kudus, tercurahlah darah-Mu yang kudus. Surga bumi sujud menyembah-Mu, Allah Bapa dalam nama-Mu. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus nama-Mu. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia, saudara. Mari sama-sama nyatakan pujian. Yesus, Anak Allah Maha Kudus, tercurahlah darah-Mu yang kudus. Surga bumi sujud menyembah-Mu, Allah Bapa dalam nama-Mu. Sama-sama. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus nama-Mu. Sama-sama angkat suaramu. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kuduslah nama-Mu. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama dengan iman, katakan oh. Kudus kasih-Mu Yesus, kudus, kudus kasih-Mu Tuhan. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus. Sekali lagi nyatakan pujian ini, saudara, katakan kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus nama-Mu, kudus nama-Mu, kudus, kudus nama-Mu. Sama-sama katakan kudus, kudus nama-Mu. Kudus nama-Mu Tuhan. Mari nyatakan ucapan syukur. Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Sama-sama kita mau memuji Tuhan. Ayo mau bersinar bagi Engkau Tuhan.
kita, buka hati kita lebih lagi. Kita mau menyembah Tuhan sore hari ini. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang setia, yang pribadinya tidak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah pujian kami naik menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan Engkau, yang memuliakan nama-Mu. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Tak percaya mujizat-Mu Boleh satu kali lagi kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita yang setia. Ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari bawa hatimu, sama-sama kita mau nyatakan Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Mari bersama aku di hadapan Tuhan. kasih sayang. Buat segala kasih-Mu, buat segala anugerah-Mu, kami sungguh bersyukur Tuhan. Tidak ada yang lain yang bisa kami lakukan selain kami berikan yang terbaik untuk Engkau, selain kami mau menyenangkan-Mu. Satu kali lagi kita mau sama-sama nyatakan Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskan
tahu Tuhan, Engkau yang menyucikan setiap hati dan hidup kami. Kerinduan kami Tuhan sore hari ini datang di hadirat Tuhan. Bukan hanya sekedar kehadiran kami di tempat ini. Kami hanya duduk dan menyanyi pujian. Tapi kami mau merasakan hadirat Tuhan menyentuh hati kami. Supaya lewat hadirat Tuhan hidup kami boleh diubahkan. Perilaku kami boleh diubahkan oleh Tuhan. Oleh hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sore hari ini kami akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sucikan hati kami, kuduskan hidup kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Layak menerima firman Tuhan, layak menerima didikan Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami terus berjalan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kami siap sore hari ini Tuhan, anak-anak Tuhan yang rindu dan haus akan firman Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Ya, wajah-wajah yang penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Sore hari ini kita boleh bertemu di tempat ini teman-teman sekalian. Satu sukacita yang luar biasa. Buat saya juga kesempatan yang Tuhan kasih untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini bukan satu kebetulan. Tapi saya tahu Tuhan sudah ada rencana dalam hidup saya dan firman Tuhan ini bukan saya siapkan secara kebetulan juga karena beberapa minggu yang lalu waktu saya mau tidur dan saya memejamkan mata saya, ternyata ada banyak yang Tuhan singkapkan secara tidak langsung. Dan sore hari ini kerinduan saya untuk menyampaikan ini buat teman-teman sekalian. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Mungkin waktunya sekitar 30-40 menit kita akan sama-sama belajar teman-teman dari sebuah kisah yang sangat luar biasa menarik pada sore hari ini untuk kita pelajari bersama. Dengan saya kasih tema, do something or do nothing. Ya teman-teman, melakukan sesuatu atau tidak melakukan apa-apa. Kenapa saya kepikiran untuk mengambil tema ini teman-teman? Sebenarnya nggak terlintas juga dalam pikiran saya. Tapi waktu itu saya renungkan lagi apa yang Tuhan mau singkapkan. Dan tema ini muncul, ada beberapa pilihan. Tapi yang ini yang menarik, cukup menarik buat saya. Sehingga kita akan sama-sama belajar dari sebuah kisah yang mungkin teman-teman sudah sering dengar ya. Mungkin sudah tahu juga kisah ini. Ya, kita buka dalam Lukas 15. Ayatnya yang ke-11, Lukas 15, kita akan belajar dari sebuah perumpamaan yang mungkin teman-teman sudah sering sekali dengar juga perumpamaan ini. Perumpamaan ini mengajarkan tentang perumpamaan tentang anak yang hilang ya teman-teman sekalian. Kita lihat firman Tuhan mengatakan, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Selanjutnya, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang melimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia
Masih jauh ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya. Belas kasihan, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayahnya itu berkata kepadanya, "Hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu dan sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersukaria." 25. Tetapi anaknya yang surung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling. Ya, ini anak yang kedua. Dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali." Puji nama Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini satu kisah yang panjang ya. Kalau kita lihat dari perumpamaan dua anak ini yang kita baca, mungkin kita tahu cerita dari awal sampai akhir perjalanan kehidupan dari dua orang anak ini. Tapi ada sedikit yang akan kita pelajari sore hari ini. Kita lihat di ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Bungsu ini meminta harta bagiannya. Dia meminta yang menjadi haknya dia. Ya, firman Tuhan ini mengatakan bahwa kasih Bapak, aku punya hak atas bagianku. Kemudian dia meminta itu kepada bapaknya. Selanjutnya apa yang terjadi? 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Dan ini adalah sebuah keputusan yang diambil atau dibuat oleh anak bungsu itu. Dia memilih untuk mengambil bagiannya dia memilih untuk mengambil haknya dia, padahal bapaknya itu belum meninggal, teman-teman. Kalau kita tahu, bapaknya dia belum meninggal, secara otomatis kurang ajar sekali, saya belum meninggal, kamu minta bagian kamu. Kemudian apa yang terjadi? Dia menjual itu dan bencana terjadi. Poin pertama yang ingin saya bagikan bagi setiap kita. Hari ini kita lihat. Bergerak atau keputusan yang diambil oleh anak bungsu ini atas keinginannya dia. Atas kehendaknya dia. Bukan karena paksaan, bukan karena dorongan dari kiri dan kanan. Tapi karena keputusan itu datang dari dirinya dia. Poin pertama bagi setiap kita. Bergerak karena visi atau karena ambisi, teman-teman. Keputusan yang kita buat hari ini, kita buat memutuskan sesuatu, mungkin banyak pilihan dalam hidup kita, teman-teman. Mungkin ingin memilih untuk makan A atau makan B, jalan ke sini atau ke sana, enaknya ke PTC atau ke cewek. Keputusan-keputusan itu yang kita buat. Setiap hari pilihan itu muncul dalam kehidupan kita. Tapi kemana kita akan melangkah? Kemana kita akan pergi? Sama seperti anak bungsu ini, dia bergerak karena visi atau ambisi, teman-teman. Dia bergerak karena ambisi, karena keinginannya dia.
Dia mungkin bosan, aduh begini aja hidup saya bosan. Saya pengen melakukan sesuatu yang memuaskan keinginan saya. Saya pengen berfoya-foya, saya pengen ini, saya pengen itu dengan karena ambisi bukan karena visi dari Tuhan. Akhirnya dia melangkah dan kita lihat di ayatnya yang ke-13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual semua bagian hartanya. Ini juga keputusan yang dia ambil. Dia jual semua. Lalu pergi ke negeri yang jauh di sana. Ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu. Ada resiko di balik keputusan yang kita buat hari ini, teman-teman. Apakah kita siap dengan resiko yang ada di balik keputusan yang kita buat? Atau kita hanya sekedar membuat keputusan dalam hidup kita? Oke, saya ingin memilih untuk melakukan ini. Apakah itu keputusan yang kita buat dengan kita siap menerima resiko di balik setiap keputusan itu? Atau kita hanya mau mengambil satu keputusan, kemudian kita menyalahkan orang lain kalau resiko itu datang dalam hidup kita. Satu bencana datang dalam hidup kita, kemudian kita ingin menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Kenapa ini bisa terjadi dalam hidup saya? Padahal saya udah ikut Tuhan, mungkin melayani bertahun-tahun. Tapi kenapa ini bisa terjadi dalam hidup saya? Kita bisa menyalahkan Tuhan, teman-teman. Kita bisa kecewa dengan keputusan yang kita buat. Tapi Tuhan hari ini ingatkan kita. Setiap kegerakan, setiap keputusan yang kita buat, jangan pakai ambisi atau keinginan yang berlebihan. Tapi keputusan yang kita buat berdasarkan visi yang Tuhan kasih. Keinginan yang Tuhan mau. Gimana sih caranya biar kita bisa tahu ini kehendak Tuhan? Contohnya ya teman-teman, kalau di sini saya mungkin berpikir saya bingung. Tuhan, kalau mungkin suatu saat akan ada laki-laki gitu kan yang hidup dengan saya. Gimana saya tahu kalau ini nih pilihan yang tepat dari Tuhan? Tapi percaya atau tidak teman-teman, setiap kita pasti diteguhkan Tuhan masing-masing. Ada caranya Tuhan meneguhkan itu dalam hidup kita. Sampai kita bisa memutuskan, oke, dia pasangan dari Tuhan. Atau ini pilihan yang dari Tuhan. Ada cara Tuhan. Jadi jangan bingung hari ini. Jangan bingung nanti gimana saya bisa tahu ini kehendak Tuhan atau bukan. Jangan bingung gimana caranya saya bisa mengerti ini dari Tuhan atau bukan. Jangan bingung. Tapi hari ini tugas kita, libatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Jangan pilih-pilih, aku mau yang A aja Tuhan ikut aku. Yang B jangan deh. Kalau soal pekerjaan mungkin Tuhan bantu aku lah biar aku bisa capai target, bisa achieve, bisa sukses, bisa makmur. Tuhan bantu aku biar aku bisa kaya. Tapi kalau soal pilihan hidup, pasangan hidup, tujuan hidup, aku aja Tuhan. Tuhan gak usah ikut campur, sudahlah aku tahu yang baik buat aku. Jangan seperti itu teman-teman. Libatkan Tuhan dalam hidup kita adalah segala aspek kehidupan kita. Tidak memilih A atau B, Tuhan yang A, aku yang B. Tapi semua keputusan hidup kita upayakan supaya libatkan Tuhan. Supaya kita tidak menjadi seperti anak bungsu ini yang salah mengambil keputusan dalam hidupnya dia. Akhirnya yang terjadi adalah kita lihat di ayat selanjutnya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ya, bayangkan dia punya bapak yang kaya raya, punya pekerjaan yang bagus, bahkan punya karyawan begitu banyak. Tapi dia apa? Menjadi penjaga babi. Karena apa? Keputusan yang salah. Karena apa? Bukan mengikuti visi, tapi ambisi. Selanjutnya ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Betapa sadis dan ngenes banget ya teman-teman. Kalau keadaan itu datang dalam hidup kita. Karena salah memutuskan, akhirnya resiko itu kita terima. Bahwa sama seperti anak bungsu ini, dia harus hidup menderita. Harus menanggung penderitaan karena resiko, karena keputusan yang salah. Selanjutnya, aku akan bangkit dan pergi. Titik balik
dari satu kejatuhan. Dia tahu dia melakukan satu kesalahan dalam hidupnya dia. Dia tahu dia sudah memutuskan jalan yang salah, pilihan yang salah. Dia terjerumus, dia sakit, dia menderita. Dia tidak bersembunyi di balik kesalahannya. Tapi dia berkata dia akan bangkit untuk mencari Bapaknya dan berkata, ampuni aku. Ini poin kedua bagi kita. Cepat sadar akan kesalahan yang kita buat teman-teman sekalian. Tapi seringkali mungkin kita yang hari ini sudah melakukan kesalahan, kita malu. Aduh, aku malu sekali, kenapa aku bisa melakukan hal itu? Mungkin banyak orang yang tahu, akhirnya caci maki, akhirnya omongan orang. Aduh, kamu malu-maluin aja. Kamu anak Tuhan, tapi kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Kamu udah melayani loh, tapi kok bisa kamu buat salah? Aduh, kamu bikin malu gereja, kamu bikin malu keluarga, kamu bikin malu diri kamu. Kamu bikin malu Tuhan. Kesalahan-kesalahan yang kita buat hari ini teman-teman sekalian. Karena keputusan yang salah. Kita bisa hidup dalam kesalahan. Akhirnya apa? Iblis datang. Iblis datang dan menghantui hidup kita. Udahlah, karena kamu udah salah, kamu diam aja udah. Kamu gak usah pelayanan, kamu gak suci. Kamu udah hidup dalam kesalahan, kamu gak layak lagi. Udahlah, kamu jangan sok-sokan lagi untuk benar. Kamu udah salah, diam aja di rumah, gak usah ikut gereja. Buat apa? Pikiran-pikiran intimidasi iblis mulai masuk dalam kehidupan kita. Sehingga orang yang hidup tertekan karena kesalahan. Karena kesalahan-kesalahan yang dia buat hari ini akhirnya buat apa? Imannya menjadi mati. Karena apa? Merasa aku gak layak lagi. Aku udah buat salah berarti udah cukup. Aku udah gak bisa lagi untuk bangkit. Karena ini kesalahan yang memalukan. Aku gak berani lagi buat tunjuk muka sama teman-teman. Ini kesalahan yang fatal yang aku gak bisa lagi untuk dimaafkan. Tapi contohlah anak bungsu ini. Dia tahu dia salah. Dia bergerak bangkit dari kesalahannya dia. Dan dia katakan bahwa aku akan pergi kepada Bapakku. Dan aku akan minta maaf kalau aku sudah buat keputusan yang salah. Aku sudah buat kesalahan dalam hidupku. Aku sudah membuat dosa dalam hidupku. Yang mungkin hari ini aku gak layak lagi untuk ada depan Tuhan. Tapi tanggapan Tuhan bagi hidupnya. Tuhan bilang, sini anakku, kamu adalah anakku. Mau kesalahan seperti apapun itu, kamu tetap anakku. Tidak ada lagi kesalahan yang mungkin Tuhan gak bisa ampuni teman-teman. Oleh karena itu, jangan sesekali dalam hidup kita melakukan hal-hal bodoh. Karena apa? Karena kita udah takut salah. Karena kita udah takut gagal. Aduh, takut banget kalau misalnya gagal suatu saat nanti dalam hidup saya. Saya takut memutuskan ini kalau misalnya saya gagal gimana. Atau mungkin hari ini kita mencoba tapi kita gagal dalam berbagai macam hal. Tuhan mau ingatkan setiap kita hari ini. Jangan pernah terpuruk dengan kesalahan atau keadaanmu. Tapi Tuhan mau kamu bangkit. Kamu bangkit hampiri Tuhan. Kamu bangkit cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kamu bangkit dari keterpurukanmu. Atau mungkin overthinking. Banyak yang suka overthinking ya. Mikirnya udah kemana-mana padahal belum kejadian sampai situ. Saya juga orangnya pemikir. Aduh jangan-jangan kayak gini ya. Padahal belum sampai loh kejadian seperti itu. Tapi karena overthinking, karena pikiran-pikiran negatif yang datang. Akhirnya buat kita gak bisa maju teman-teman. Kita hanya mikir aja, gak bisa tidur juga, gak bisa makan juga. Semua rasanya gak enak lah. Overthinking aja kerjaannya. Karena apa? Karena kita udah melakukan kesalahan. Dan yang sering terjadi juga teman-teman, waktu kita melakukan kesalahan, untuk menutupi itu, kita suka cari kesalahan orang lain. Supaya kita merasa better lah, dia juga ada salah gitu kan. Better lah, dia juga buat salah kok. Kita manusia sama. Akhirnya kita duduk gosipin kesalahan orang lain. Gak usah cari kesalahan orang lain. Karena firman Tuhan katakan, lihat dulu balok yang ada dalam matamu, baru lihat selumbar di mata teman.
Tapi seringkali yang kita lihat hanya selumbar di teman-teman kita. Kesalahan-kesalahan orang lain supaya kita nggak terpuruk dalam kesalahan kita. Supaya kita bisa bangkit, merasa lebih baik lah. Kita mencari kesalahan orang lain. Sama juga seperti Adam dan Hawa teman-teman sekalian ya. Kalau tahu kisah dari Adam dan Hawa. Waktu mereka di Taman Eden. Dan waktu mereka makan buah terlarang itu teman-teman. Yang terjadi adalah Tuhan datang. Mereka udah makan dan mereka udah sembunyi. Tuhan katakan, kamu di mana? Adam, Hawa, kamu di mana? Tuhan waktu mereka makan, Tuhan gak langsung, oh kamu udah makan ya gitu, enggak. Tapi pada waktu itu Adam dan Hawa bersembunyi. Karena apa? Mereka udah ketahuan salah. Mereka udah tahu kalau mereka itu telanjang. Dan kemudian mereka lari bersembunyi. Tuhan datang dengan perlahan-lahan. Adam, kamu makan ya buah itu. Dia kasih tahu kalau dia itu telanjang. Gimana caranya kamu tahu kamu telanjang? Kamu makan ya buah itu. Akhirnya kepergok. Beneran makan kan dia. Terus dia katakan bahwa itu loh karena Hawa. Terus Tuhan tanya sama Hawa, kamu juga makan ya buah itu? Terus Hawa bilang, itu loh karena ular. Dan yang terjadi, Tuhan menghukum mereka karena kesalahan yang mereka buat. Tapi Tuhan bukan hakim yang langsung pada saat mereka makan langsung Tuhan hukum mereka. Enggak. Tapi Tuhan datang dulu, Tuhan tanya kamu ada di mana? Kenapa kamu bisa tahu kalau kamu telanjang? Siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Dan ternyata ketahuan kalau mereka melakukan kesalahan itu. Hari ini sama teman-teman. Kita boleh melakukan kesalahan. Tuhan yang sama akan tanya kamu di mana. Jangan lari karena kesalahan kamu. Jangan bersembunyi karena kesalahan kamu. Jangan takut karena kesalahan kamu. Tapi datang sama Tuhan. Karena dia Tuhan yang akan mengampuni kamu. Meskipun mungkin hari ini dunia atau manusia boleh menghakimi kamu. Aduh kamu nih gimana sih bisa aja buat kesalahan itu. Tapi Tuhan gak mau kita terjerumus masuk. Atau kita terpuruk karena kesalahan yang kita buat. Tuhan mau kita bangkit teman-teman. Makanya kenapa temanya saya kasih do something. Kita harus melakukan sesuatu waktu kita terpuruk. Kita nggak boleh duduk diam waktu kita tahu kita melakukan salah. Kita duduk diam, kita nggak melakukan apa-apa. Nggak bisa teman-teman. Kalau kita sudah melakukan kesalahan, kita harus bergerak seperti anak bungsu ini. Dia bergerak keluar. Dia bergerak keluar dari kandang babi itu. Dia nggak mau lagi makan ampas babi. Karena dia tahu dia punya Tuhan yang bisa mengampuni hidupnya. Makanya dia cari Tuhan. Dia bangkit dari keterpurukannya dia. Kemudian dia pergi, dia mencari kepada Tuhan. Di ayat 17 dikatakan. Lalu ia menyadari keadaan katanya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. 19. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ternyata ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Tuhan kita adalah Tuhan yang pemaaf. Meskipun 1000 kesalahan yang kita buat, dia tetap menanti setiap kita untuk datang kepada dia. Dia tetap menanti setiap kita untuk tetap datang kepada Tuhan. Tapi yang terjadi, waktu kita melakukan kesalahan, kita kabur, kita kecewa, kita marah. Kenapa saya masih bisa melakukan kesalahan? Kenapa keputusan yang saya ambil salah? Harusnya kita koreksi diri kita. Apakah kita sudah libatkan Tuhan atau tidak dalam setiap keputusan kita? Harusnya kita koreksi diri kita. Apakah hari ini keputusan yang saya buat itu benar di hadapan Tuhan? Makanya yang paling penting teman-teman sekalian sore hari ini. Buat kita anak-anak muda. Saya belajar banyak. Bagaimana melibatkan Tuhan dalam hidup saya. Dan saya mau saksikan ini buat teman-teman sekalian. Keputusan yang kita buat dengan Tuhan.
Kalau kita berdoa, Tuhan tuh gak pernah tutup telinga. Tuhan dengar, meskipun kita lihat bahwa belum ada jawaban, belum ada keputusan yang pasti. Tetap berjalan teman-teman, jangan diam. Hari ini apa yang menjadi pergumulan kamu? Apa yang kamu minta sama Tuhan? Apa jawaban atau apa keputusan yang mau kamu ambil? Libatkan Tuhan. Berdoa sama Tuhan, bilang aja Tuhan ini aku harus pilih A atau B. Tuhan akan bukakan jalan. Aku harus kuliah di tempat A atau tempat B. Aku harus sama si A atau sama si B. Aku harus melakukan apa? Libatkan Tuhan dalam hidup kamu. Maka kamu akan tahu kemana Tuhan akan tuntun setiap kehidupanmu. Dan yang ketiga, poin yang terakhir. Kita lihat dari anak. Tadi anak bungsu ya, berarti ini anak sulung. Apa yang terjadi dengan kehidupannya? Sudah enak nih, dia tinggal dengan bapaknya. Menikmati setiap kekayaan, dia gak muluk-muluk deh gitu kan. Dia gak minta harta bagiannya dia udah kerja giat. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat di ayat selanjutnya. Ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Oke. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk lagi. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. 29. Dia katakan bahwa telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Teman-teman, ini satu teguran yang luar biasa menurut saya. Karena sering sekali kita orang Kristen atau anak-anak Tuhan mungkin melayani puluhan tahun, mungkin ikut Tuhan sudah puluhan tahun, hidup dengan Tuhan puluhan tahun. Tapi kita nggak tahu Tuhan itu siapa. Sehingga kita hanya bisa komplain sama Tuhan. Waktu ada orang yang baru bertobat, dia diberkati Tuhan, hidupnya sukses. Dia punya segala yang diinginkan. Kemudian kita protes dengan Tuhan. Aku loh pelayanan Tuhan, mau dari pagi sampai malam aku bayar harga. Hari Minggu nggak ada kita di sini yang mungkin have fun di luar nggak ada. Kita semua duduk di dalam gereja melayani loh Tuhan. Tapi kok hidupku masih gini-gini aja? Kok Tuhan nggak pernah jawab doaku? Kok aku nggak dikasih pekerjaan yang baik? Kok aku nggak dikasih berkat? Kok aku hari ini nggak ditolong Tuhan? Kita marah dengan Tuhan. Kita seperti anak sulung ini. Kita bekerja dengan Tuhan, tapi kita nggak peka dengan Tuhan. Kita nggak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena apa teman-teman? Kita hanya melakukan pelayanan, tapi kita tidak ada Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak membangun komunikasi dengan Tuhan. Kita nggak membangun hidup kita dengan Tuhan. Kita nggak pernah ngobrol dengan Bapa kita. Karena apa? Kita merasa udah cukup lah, pelayanan udah cukup, bekerja udah cukup, melayani ikut Tuhan udah cukup kok. Enggak teman-teman. Hubungan dengan Tuhan itu jauh lebih penting dari pelayanan yang kita buat. Jangan hanya mau jadi Marta yang akhirnya hanya kerja sibuk melayani. Tapi sesekali harus jadi Maria yang mau duduk diam mendengarkan firman. Berbicara dengan Tuhan. Tuhan katakan kalau kamu masuk kamar kunci pintu dan berdoa, Tuhan akan dengar kamu kok. Tapi hari ini kita lupa teman-teman. Karena apa? Kesibukan kita. Karena kita terlalu sibuk dengan jadwal yang ada di gereja, pelayanan yang ada di gereja, pelayanan komsel, pelayanan kiri dan kanan. Kita lupa untuk membangun hubungan dengan Tuhan kita. Yang ketiga, belajar peka dengan Tuhan. Belajar untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan. Maka Tuhan yang akan menuntun langkah hidupmu hari ini. Maka Tuhan yang akan menuntun kamu teman-teman. Kamu akan merasa puas waktu kamu melayani Tuhan. Tapi kalau kamu gak ada komunikasi dengan Tuhan,
maka pelayanan kamu akan gitu-gitu aja. Kamu akan merasa bosan lama-kelamaan karena gak ada Tuhan. Karena kamu gak pernah ngobrol dengan Tuhan. Maka kamu akan bosan. Aduh, mau dengar firman lagi gitu kan. Udah ngantuk duluan sebelum dengar firman. Ditambah dongengin dari firman lagi, tambah ngantuk lagi. Karena apa? Kita gak punya rasa rindu dan haus akan Tuhan. Kita gak punya rasa kehausan kita dengan Tuhan. Maka yang terjadi, di gereja waktu dengar firman, 3 kali dengar firman, 3 kali kita tidur. Gak ada firman yang nyantol. Jadi hari Minggu kita hanya pelayanan, tapi gak bertumbuh iman kita. Kita merasa rutinitas pelayanan udah cukup. Gak teman-teman. Berdoa dengan Tuhan itu jauh lebih penting. Membangun hubungan dengan Tuhan supaya mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar kita menjadi Marta, tapi harus menjadi Maria juga. Yang punya kerinduan untuk duduk dengan Tuhan. Duduk untuk berbicara dengan Tuhan. Dan katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan berbicara juga dengan hidupku. Sehingga kita gak mudah iri dengan orang lain. Hari ini banyak sekali orang-orang yang suka iri juga. Iri kalau sesamanya lebih diberkati Tuhan. Iri kalau sesamanya mungkin lebih berhasil daripada dia. Tapi dia gak iri kalau misalnya dia gak punya hubungan dengan Tuhan. Teman kita loh bisa berdoa, bisa punya hubungan yang intim. Harusnya kita iri teman-teman. Kok dia bisa dekat sama Tuhan, kok aku enggak? Padahal kita punya Tuhan yang sama. Karena apa? Kita yang kurang peka dengan Tuhan. Kita yang gak mau cari Tuhan. Padahal Tuhan tunggu kita teman-teman. Tuhan menunggu kita kapan kita akan berdoa dengan Tuhan. Waktu saya awal-awal mulai pelayanan di Bali, saya diajarkan oleh Ibu Niken untuk follow up 1 jiwa. Kemudian orang ini datang ke pastori gereja, karena saya tinggal di pastori dengan Ibu Niken. Kemudian orang ini cowok, dia duduk di bawah. Ibu Niken mau naik siap-siap di atas mandi, jadi suruh saya turun ke bawah untuk temenin gitu kan. Ajak ngobrol lah gitu. Tapi Ibu Niken cuma bilang gini, Tali kamu turun ke bawah, itu ada temanku. Oke, saya turun. Itu baru awal-awal saya belajar untuk melayani teman-teman ya. Jadi saya turun sampai di bawah, orangnya duduk di sofa, saya duduk di meja makan. Kemudian gak ada perbincangan. Kita kayak diam. Saya juga diamin aja orangnya. Saya duduk main HP. Oke, saya chatting-chattingan, saya lihat-lihat IG. Ibu ini kan turun. Terus habis itu pergi sama orang ini. Pulang malam, ketemulah saya dengan Ibu Niken. Saya dimarahin sama Ibu Niken. Kamu gimana caranya? Kamu disuruh untuk follow up jiwa, tapi ajak ngobrol aja enggak. Lah gimana caranya ini jiwa mau datang kepada Tuhan? Kemudian saya cuman bisa diam, merenung. Saya harus ngomong apa, dia cowok, kalau saya basa-basi, terlalu lebih juga gimana gitu. Tapi itulah, saya diajar. Kalau kamu mau merangkul orang, mau follow up jiwa, ya kamu harus ngobrol juga sama dia. Kamu juga harus tanya dia. Bukan kamu diemin terus nanti hari Minggu dia datang ke gereja. Hari Sabtu, hari Selasa dia ikut komsel. Enggak kan? Kamu harus ajak ngobrol. Ini satu pelajaran yang saya ambil sampai hari ini. Saya orangnya introvert. Tapi waktu saya ikut Tuhan, saya diajarkan banyak hal. Gimana supaya bisa follow up orang, ngobrol sama orang. Sama manusia aja kita harus hormat loh teman-teman. Kita harus kalau mau follow up jiwa tuh kita harus benar-benar bangun komunikasi yang baik. Apalagi sama Tuhan. Makanya teman-teman, kunci paling utama hari ini kita belajar dalam setiap kehidupan kita. Mungkin teman-teman yang lain juga merasa, aduh sulit nih gimana caranya mau ajak jiwa datang ke gereja. Aku kan orangnya malu banget, pemalu, gak berani ngomong. Cobalah pelan-pelan, kalau kamu punya hati hari ini, Tuhan yang akan kasih tahu caranya gimana untuk kamu lakukan itu. Seperti anak yang sulung ini teman-teman, ya, dia mungkin hidup bertahun-tahun dengan tuannya, tapi dia gak mengerti apa yang menjadi kesenangan tuannya. Menjadi kesenangan dari bapaknya. Dia hanya sibuk untuk bekerja, dia hanya sibuk untuk melayani. Tapi dia lupa untuk membangun komunikasi yang baik.
Makanya dia hanya bisa marah. Kalau kita lihat ayat selanjutnya. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaannya. Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Belum apa-apa udah protes duluan. Kok aku gak pernah gitu loh dikasih sama Tuhan. Kok dia aja terus. Tapi hari ini kalau kita bisa bersyukur. Tadi pagi saya ikut BMF. Teman kita juga sharing. Gimana kita harus bersyukur teman-teman. Bersyukur berarti kita menikmati hidup kita. Kalau kita mampu bersyukur, mungkin kita kurang. Tapi kita bisa menikmati itu. Karena apa? Rasa syukur dan rasa cukup dalam hidup kita. Tapi kalau hari ini kita gak bisa bersyukur, kita gak merasa cukup, maka gitu-gitu aja hidup kita. Yang ada hanya kita protes seperti anak sulung ini. Bisanya protes, komplain sama Tuhan. Kenapa? Karena dia gak bisa bersyukur. Meskipun hari ini kita punya kekurangan dalam hidup kita. Tapi kalau kita menjalaninya dengan nikmat, rasa syukur, maka kita bisa hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa hidup dengan Tuhan. Dan yang Tuhan mau. Satu kerinduan saya waktu saya berdoa dengan Tuhan. Saya gak butuh seisi dunia ini menjadi milik saya. Saya gak butuh kekayaan ini milik saya. Saya gak butuh uang segede gaban atau mungkin sebanyak-banyaknya buat hidup saya. Saya gak butuh Tuhan. Tapi yang saya butuhkan dari Tuhan, itu tetap ada roh Tuhan dalam hidup saya. Karena saya tahu, saya hidup tanpa Tuhan. Saya bukan apa-apa. Hari ini yang saya mau buat teman-teman sekalian, kita punya kerinduan yang sama. Kalau kita gak ada Tuhan, kita gak ada apa-apa. Jadi jangan pernah membanggakan diri dengan harta kekayaan yang melimpah. Jangan terlalu berambisi dengan uang dan harta dunia. Karena semua akan fana dan habis. Tapi berambisilah di dalam Tuhan. Kejar roh Tuhan itu biar ada dalam hidupmu. Kalau hari ini kesaksian saya, waktu saya berdoa dan saya tidak merasakan apa-apa. Saya kok berasa Tuhan ini kosong hati saya. Saya kok gak bisa merasakan Tuhan. Saya cuma menangis dengan Tuhan. Jangan pernah ambil rohmu dari hidupku. Karena aku bukan apa-apa kalau tidak ada roh Tuhan. Hari ini hal yang sama teman-teman sekalian dalam hidup kita. Jangan terlalu ambisi dengan dunia ini. Tapi mari hidup dengan Tuhan. Roh Tuhan harus ada dalam hidup kita. Orang boleh berheboh, punya hedon, punya ini dan itu. Membanggakan segala yang dia punya. Tapi kalau hari ini dia gak ada Tuhan dalam hidupnya, percuma teman-teman. Makanya hari ini bersyukurlah kita yang punya Tuhan dalam hidup kita. Dan dikasih bonus dengan berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah habis. Harusnya kita bisa menikmati hidup kita dengan Tuhan. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Mungkin teman saya bisa bantu. Pada waktu itu saya tidur malam dan saya cuma berpikir tentang ilustrasi ini. Mungkin ilustrasi yang simple dan sederhana. Tapi mengajarkan kita bagaimana kita harus hidup teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Ini seperti kita. Bola ini adalah kita. Ini adalah kita yang gak mau bergerak. Tuangin dong. Ini adalah kita di dalam sini ya teman-teman. Kita gak mau bergerak. Masalah itu datang. Kesalahan itu datang dalam hidup kita. Perasaan bersalah itu datang. Persoalan datang. Himpitan datang. Yang terjadi, kalau kita tidak melakukan apa-apa, kita hanya duduk diam. Kita gak mau do something. Kita do nothing. Kita hanya berpikir bahwa oke lah gitu kan. Karena aku udah salah, aku mau stuck di sini aja.
Karena aku udah merasa aku tertekan dengan keadaan, dengan situasi. Aduh, aku udah gak bisa lagi untuk bangun. Aku gak ada harapan lagi dalam hidupku. Buat apa aku bergerak? Buat apa aku melakukan sesuatu? Aku gak mau. Omongan orang, kamu hanya bikin malu. Buat apa sih kamu ke gereja-gerejaan terus kalau kamu hanya bikin malu? Malu keluarga, malu, semua malu. Akhirnya kita apa? Terkubur. Kita gak menjadi apa-apa teman-teman. Kita hanya terkubur dengan perasaan kita. Dengan tekanan itu, dengan rasa malu. Rasa gak mampu, gak berdaya. Udahlah kita gini-gini aja. Cukup sampai di sini, kita stuck. Atau mungkin kita pelayanan. Tapi gitu-gitu aja udahlah. Gak usah ada movement dalam hidup kita. Gak usah ada kegerakan yang baru. Maka yang terjadi kita akan terkubur. Tapi berbeda. Kalau tekanan itu datang. Oke cukup. Terlalu banyak ya. Belum di briefing guys. Tekanan itu datang, masalah itu datang. Kita buat movement, kita bergerak seperti anak bungsu tadi. Kita katakan Tuhan ampuni aku mau menjadi lebih baik. Meskipun aku bersalah, aku melakukan kesalahan. Aku melakukan hal yang bodoh dalam hidupku. Tapi aku tahu aku mau untuk jadi lebih baik. Perkataan orang datang dalam hidupku. Silih berganti yang terjadi dalam hidup kita teman-teman. Tapi waktu kita adakan gerakan dalam hidup kita, maka kita akan timbul. Dan kita semakin banyak himpitan, semakin banyak omongan orang yang mungkin sakit hari ini. Semakin banyak kesalahan atau kegagalan yang kita hadapi. Harus ada movement dalam hidup kita. Kita harus do something buat Tuhan. Supaya apa? Kita bisa naik sampai kepada tujuan Tuhan. Kita bisa naik sampai kepada finish, sampai kepada akhir. Kita keluar seperti pemenang. Karena apa? Kita mau do something, bukan do nothing. Jadi hari ini teman-teman, pastikan dalam hidupmu, kesalahan kita boleh buat. Tapi pastikan jangan terpuruk dengan keadaan. Jangan terpuruk dengan situasi. Jangan tertekan, tapi keluar dari dalam kamarmu. Jangan kamu mengurung diri atau menutup diri. Tapi bangkitlah keluar, bergerak. Itu menjadi motivasi supaya kamu bisa keluar. Kamu bisa bangkit, kamu bisa berjalan maju. Kamu bisa terus untuk di top up. Ya, ini sumpama iman yang terisi. Sehingga kamu bisa keluar dari toples ini. Kamu bisa keluar sebagai seorang pemenang. Karena Tuhan beserta hidupmu. Saya jemput kita bangkit berdiri teman-teman sekalian. Kita mau nyanyikan pujian ini. Kita mau katakan. Seperti bulu domba. Kau mengampuni setiap kehidupan kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Meskipun kami gagal berkali-kali. Kami jatuh. Karena ambisi keputusan kami yang salah. Karena hidup kami tidak libatkan Tuhan dalam hidup kami. Kami gagal Tuhan. Tapi kami mau dengan kegagalan kami. Kami mau untuk bangkit, memotivasi diri kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan Tuhan. Untuk terus bangkit dengan Tuhan. Bukan hidup seperti dulu lagi. Kami takut akan kesalahan. Atau kami takut dengan kegagalan yang kami lalui. Tapi hari ini kami mau Tuhan. Tuhan ubahkan hidup kami. Menjadi serupa dengan Tuhan. Engkau
karena Tuhan kami diampuni. Kami mau untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan hari ini. Kami tidak mau terpuruk karena kesalahan kami. Walau dosaku merah, kain kesumba, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba. Kau Allah yang tiada meninggal lagi. Terima kasih Tuhan. Segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah, kain kesumba, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang menyertai setiap kami Tuhan. Engkau yang menilik setiap kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan bergerak di dalam Engkau. Karena kami percaya Tuhan, tidak ada satupun masalah yang lebih besar daripada Tuhan kami. Tidak ada satupun perkara yang lebih hebat daripada Tuhan kami. Dan kami mau Tuhan berharap hanya kepadamu, bergerak kepadamu Tuhan. Menjalin hubungan yang baik Tuhan kepadamu. Dan kami percaya Tuhan, satu kali Engkau akan bawa kami keluar Tuhan. Menjadi seorang Kristen yang murni Tuhan. Dan Engkau akan menjadikan seorang kami yang betul-betul Engkau anggap layak. Engkau yang sucikan kami, Engkau yang kuduskan kami. Engkau yang pakai setiap kami Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak berpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari teman-teman, dekapkan tangan kita di dada. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya. Yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu.
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, silakan duduk. Kudus kasih-Mu, Yesusku. Kudus kasih-Mu, Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu. Kudus, kudus nama-Mu. Sama-sama angkat suaramu. Kudus kasih-Mu,